Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyah wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat maupun nikmat sempat, dan tentunya nikmat yang kita rasakan hingga saat ini, yakni nikmat beribadah yang nyaman. Tak semua orang mendapatkan nikmat seperti kita ini. Saudara-saudara kita di luar sana yang mungkin mendapatkan musibah tak mungkin menerima nikmat ini. Maka patutlah bagi kita semua untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, yang telah menunjukkan jalan kepada kita dari kezaliman menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Masjid Al-Mahdi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Membangun Generasi Unggul dengan Semangat Fastabiqul Khairat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, generasi unggul adalah pemuda, yang mana pemuda merupakan seseorang yang memiliki inovasi dan kreativitas yang bagus. Maka kalau kita alihkan kerana agamaan, generasi unggul yang kita maksudkan adalah generasi pemuda yang taat akan Allah, yang patuh akan sunnah Rasulnya, memberi contoh yang baik, memberikan uswatun hasanah, dan selalu memberikan contoh yang tidak buruk. Maka inilah generasi unggul yang kita maksudkan dalam ranah keagamaan. Maka jamaah, generasi muda inilah yang nantinya akan menggantikan tonggak estafet keislaman yang akan datang. Maka jika kita menginginkan generasi unggul ini, perlu dibarengi dengan semangat fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat dalam arti kaidah bahasa Arab, yakni artinya maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kalau kita logikakan, mengapa di dalam kebaikan harus kita adakan perlombaan? Karena perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 148, di tengah-tengah ayat fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Maka sudah jelas perintah Allah, kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan fastabiqul khairat ini sebagai tolak ukur kita. Tolak ukur amalan baik kita, seberapa baik amalan kita. Sama seperti dengan perlombaan, turnamen, atau yang semisalnya. Di dalamnya kita perlu berlatih untuk mendapatkan hasil menang atau kalah. Konsepnya sama dengan fastabiqul khairat. Kita melakukan kebaikan sedikit demi sedikit, yang baik menjadi lebih baik, yang tadinya buruk menjadi baik, yang tadinya lebih baik mungkin menjadi sebaiknya. Maka kita setelah melakukan fastabiqul khairat, maka akan mendapatkan hasil. Seberapa jauh amalan kita, seberapa baik amalan kita. Maka di dalam fastabiqul khairat ini kita ambil sampel atau contoh-contoh di sekitar kita yang salah.
Contohnya di kalangan pemuda. Seperti saya ini, mungkin banyak teman-teman dari saya menginginkan motor yang bagus, HP yang bagus. Mereka berlomba-lomba dalam harta. Dan mereka tak ingat kalau hartanya adalah harta orang tua mereka sendiri. Kalau di contoh masyarakat, ketika ada seseorang berjalan ke masjid, niatnya ingin sholat, baik. Ketika dia bertakbir Allahu Akbar, niatnya ingin mencari ridha Allah. Tapi ketika sudah takbir, niatnya ingin yura'un nas, yakni riya kepada manusia, ingin dilihat manusia, maka ini contoh yang salah. Maka contoh inilah yang termasuk dalam tanda-tanda orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Dan ketika mereka mendirikan sholat, mereka mendirikannya dengan malas dan mereka ingin dilihat manusia. Maka naudzubillah min dzalik. Maka jamaah perlulah diketahui tujuan dari fastabiqul khairat ini. Yakni apa? Yakni ahsanu amalah, yang mana telah dijelaskan dalam surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Dialah Allah yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Maka inilah tujuan akhir dari fastabiqul khairat. Maka jamaah, sebelum kita melaksanakan fastabiqul khairat ini, perlu adanya niat untuk mencari ridha Allah, bukan mencari ridha kepada manusia. Dan ingatlah, ahsanu amala, sebaik-baik amalan adalah tujuan kita sama-sama. Semoga di bulan Ramadan ini ahsanu amala yang telah disebutkan tadi dapat kita tuju. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua. Amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.